mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami satu kali lagi Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu ya Bapa, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang Kau untuk hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang berdaulat dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Engkau yang jamah setiap kami ya Tuhan. Engkau yang puaskan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang setia. Mari saya ajak kita semua untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, sebab Kau setia Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Kau baik, sebab Kau setia. Penyertaan-Mu begitu sempurna Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Kau baik, Kau setia. Mari katakan kebaikan Tuhan. Mari kita mau nyanyikan kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau setia. Kami bersyukur, Kau ajaib Tuhan, dan kami pun bersyukur. Haleluya, oh haleluya. Kau yang sertai jalan-jalanku Tuhan, Kau yang selalu ada, Kau yang selalu setia. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, ajaib nama-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Ini yang kami rasakan Tuhan, betapa Engkau sungguh baik. Syukur bagi-Mu Tuhan. Biar kami terus memuji kebaikan-Mu Tuhan. Kami memuja kebaikan-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Jesus.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Kaulah Raja, oh sembah, sembah dan puji, sembah dan puji melalui tatamu. Kami sembah Tuhan, tatamu, sembah dan puji melalui tatamu. Yesus, oh Kaulah Raja, sembah dan puji, Jesus, we bless you Lord, Jesus, we worship you, we worship you. Yesus, oh, oh sembah dan puji,
dan pujian. Yesus Tuhan adalah, oh, sembah dan pujian, sembah dan puji penuhi tanah. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang mulia. Kami sembah, haleluya, haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang mulia. Oh Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Biar setiap mulut boleh berseru, setiap lidah boleh mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Berikan sembah yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, sebab Dia Allah yang layak disembah. Oh sikiara lalarabaseke, oh sikiara lalarabaseke. Haleluya Tuhan, layak, Kau yang layak. Oh haleluya Yesus Tuhan, sebab Kau berkuasa Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia. Sikiara larabas. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan Kau Yesus, hanya Kau terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kali lebih dalam menyembah di hadapan Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar,
ajaib dan mulia. Kau Yesus, yes. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Kami siap puji muliakan nama-Mu, yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak akan takut Tuhan, karena Engkau yang selalu bersama dengan kami di setiap hari kami Tuhan, di setiap waktu kami, pada menit-menit kami bersama-Mu Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Sebentar saya serahkan kepada hambanya, Pastor Firman. Besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami, dan hati Tuhan disenangkan. Perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, urapi setiap kami. Sementara kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap pribadi kami, lepas pribadi di tempat ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut setiap kebenaran firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, amin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Nathan dan Pastor Lina yang sudah mempercayakan saya pada saat ini kembali menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi untuk menyampaikan kebenaran firman kepada anak-anak muda. Puji Tuhan, walaupun usia saya sudah tidak muda lagi, saya didampingi istri saya, tapi kami tetap bersemangat kalau boleh menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak muda. Walaupun saya melihat di sini ada beberapa orang tua juga yang mendampingi ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan buka
satu kebenaran firman Tuhan dari ayatnya yang sudah tidak asing lagi, menjadi ayat memasuki tahun 2023, menjadi satu tema yang penting buat kita semua, yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. 2 Korintus 2 pasal yang ke-14. Tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah bangkit untuk menjadi pemenang. Katakan bersama saya, bangkit untuk jadi pemenang. Puji Tuhan. Baik, kita baca bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Katakan amin. Menarik kalau kita lihat dari ayat ini dikatakan dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus selalu membawa kami, membawa kita semua di jalan kemenangannya. Kalau kita ada di dalam perjalanan, sebetulnya kita belum tiba di tujuan. Tapi di sepanjang jalan itu kita sudah melihat bahwa di depan sana ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya. Boleh katakan amin. Karena kita hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada jalan kemenangan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini kita sedang dibawa kepada satu situasi, satu keadaan yang mungkin bagi beberapa orang situasi yang tidak pasti. Situasi yang mungkin membuat kita gentar, khawatir memasuki tahun 2023 ini. Tapi kita mendapatkan satu pesan yang penting bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk kita bangkit dan jadi pemenang. Dan saya percaya di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah seperti ini, waktu kita berharap hanya kepada Tuhan, maka kita sedang ada di jalan kemenangan tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang di bagian atau area mana kita sedang berada, ya? Kalau kita lihat di slide, ada 3 jenis orang, ya. Yang pertama itu tipe orang yang suka menyerah, ya, atau tipe quitters. Lalu yang kedua ada tipe campers, orang yang suka atau senang tinggal di zona nyaman, ya. Dia nggak mau ambil risiko, dia cari aman, ya. Tetapi ada tipe yang ketiga adalah tipe climbers, orang yang terus berjuang untuk mencapai puncak, untuk mencapai kemenangan. Nah, tentunya kita bisa koreksi setiap kita masing-masing. Ada di bagian mana sesungguhnya kita? Apakah tipe quitters, orang yang suka menyerah, atau tipe campers, orang yang ada di zona nyaman saja, tidak mau mengambil risiko, atau tipe climbers. Ya, kalau saya boleh pinjam istilahnya Pastor Nathan, ternyata melewati masa pandemi ini yang hampir 3 tahun, banyak melahirkan generasi yang baru. Ada yang tahu generasi apa? Generasi rebahan. Ya, saya percaya di sini nggak ada ya. Ini adanya di sana sini gitu ya. Ya, generasi rebahan. Saya kira ini cocok nih kalau ada di tipe campers ya. Udahlah, kita udah terbiasa ibadah secara online. Kita nggak perlu lagi datang ke gereja. Toh sama ya, hadirat Tuhannya sama ya. Saya percaya ini orang-orang yang mungkin berpikir tidak terlalu suka akan perubahan yang terjadi. Padahal kita sedang ada di satu dunia yang terus berubah.
ya. Melewati segala situasi keadaan, kita harus berusaha atau mencoba untuk beradaptasi terhadap perubahan itu. Karena orang-orang yang seperti itu yang akan menjadi pemenang. Ya. Orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Katakan amin. Ya. Lalu yang berikutnya kita belajar bahwa ternyata kunci sukses seseorang itu tidak ditentukan hanya dari kepandaiannya saja, dari IQ-nya, ya, intelligent quotient, tapi juga ada beberapa QQ yang lain yang menentukan, ya. Salah satunya adalah SQ atau spiritual quotient. Ada juga dikatakan emotional quotient, ya. Jadi ini yang menentukan, ya. Otak manusia itu didesain begitu rupa oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, ya. Ada otak bagian kiri yang itu berhubungan selalu dengan hal-hal yang logis sifatnya, tapi ada juga otak bagian kanan yang berhubungan dengan hal-hal yang abstrak seperti emosi, perasaan, dan seterusnya. Nah, ketika kita menggabungkan kekuatan dua otak manusia ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Bahkan hal yang menentukan adalah ketika seseorang mengalami keberhasilan waktu dia meningkatkan spiritual quotient-nya, kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan hal-hal rohani, kesadaran akan sesuatu yang terkait dengan kekekalan bersama dengan Tuhan. Ingat, hidup kita bukan sementara saat kita tinggal di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang lain yang menanti kita. Ya, saya suka dengan satu pernyataan seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, yang penting bukan cara mati, tapi yang menentukan kita masuk kekekalan atau tidak adalah cara hidup. Ya, orang bisa dipanggil Tuhan dengan berbagai cara, lewat sakit penyakit, ya, lewat kecelakaan, lewat musibah. Nah, cara mati kita tidak menentukan, tetapi bagaimana cara hidup kita yang menentukan apakah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jadi keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan dari kepandaian atau kecerdasannya, tetapi ketika dia memiliki sebuah kesadaran akan hal-hal yang menyangkut keilahian, ketuhanan atau kerohanian. Dan juga bagaimana seseorang bisa mengelola emosinya dengan baik, ya, menghadapi keadaan-keadaan yang tidak tentu di sekitar kita, menghadapi orang-orang dengan berbagai karakter, berbagai sifat yang ada. Emosi kita akan menjadi sesuatu yang penting bagaimana kita menghadapi semua itu. Nah, ada satu hal yang penting juga yang saya mau bahas pada pagi hari ini, yaitu adversity quotient. Ya. Adversity quotient itu adalah kecerdasan terhadap tekanan, terhadap masalah, terhadap persoalan. Ya. Nah, ternyata ini sangat menentukan juga di dalam kehidupan kita. Nah, konsep daripada adversity quotient ini dibuat oleh Paul G. Stoltz. Dia adalah seorang akademisi berkebangsaan Amerika dan dia membuat semacam assessment. Saya ingat dulu beberapa waktu saya masih di dunia sekuler, saya dipercayakan untuk mengelola bagian HRD. Di antara assessment yang saya lakukan sebagai alat ukur untuk saya bisa menerima seseorang menjadi calon karyawan, salah satunya saya uji dengan ini, dengan adversity quotient, ya. Cukup sederhana bentuk tesnya, tapi di situ saya bisa melihat angka-angka ketika orang ini sedang mengalami masalah, sedang mengalami tekanan baik di dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarga, dan juga di dalam pekerjaan. Ya. Saya bisa mengukur itu melalui skor yang ada. Nah, menariknya adversity quotient ini harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya anak-anak muda. Yang masih muda boleh katakan amin. Ya. Kenapa? Karena generasi muda adalah generasi yang disebut dengan generasi problem solver. Atau apa?
pemecah masalah, ya, memberikan solusi. Karena keadaan ke depan akan semakin kompleks, akan semakin tidak mudah. Nah, diharapkan generasi muda ini memiliki sebuah adversity quotient yang cukup tinggi. Untuk apa? Ketika menghadapi tekanan dan masalah dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam pekerjaan dan juga pelayanan, mereka bisa tetap bertahan dengan baik dan menemukan solusi-solusi yang dibutuhkan. Ya, ini sekilas riwayat daripada Paul G. Stoltz. Ya, dia adalah founder dan CEO of Peak Learning Incorporation, global research and consulting firm sejak tahun 87. Dan di mana dia juga melakukan coaching, ya, consulting, teaching, dan juga bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin top di perusahaan, di organisasi yang ada, dan para pemikir dan juga influencers. Dia diberikan sebuah kehormatan dari Harvard University, ya, dipilih sebagai member dari prestigious Board of Business Mentors. Jadi dia ini seorang yang dipakai juga untuk mementor orang-orang yang ada di berbagai perusahaan yang ada di dunia. Ya. Dia mendapatkan bachelor degree-nya di dalam Organizational Communication and Economics from the University of California, dan juga mendapatkan gelar master dan PhD-nya dari University of Minnesota. Ya. Ini kira-kira gambaran dari Paul G. Stoltz yang menemukan konsep daripada adversity quotient ini. Nah, menarik kalau kita melihat konsep yang diberikan atau ditemukan oleh Paul G. Stoltz ini terdiri dari 4 elemen dasar dari kecerdasan menghadapi tekanan. Ya. Yang pertama, ya, yaitu control atau quantity. Berapa banyak masalah yang bisa dihadapi oleh seseorang ketika dia melakukan aktivitas. Ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Lalu ada yang kedua, origin atau source atau sumber masalah itu. Dan yang ketiga adalah reach, jangkauan terhadap masalah, antisipasi untuk dia menghadapi masalah. Dan yang berikutnya atau yang terakhir adalah endurance, ya, kualitas daripada tekanan. Nah, saya tertarik dengan sebuah rujukan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-8. Ini kaitannya dengan tekanan atau masalah yang kita hadapi. Ibrani 12 ayat yang ke-8, saya bacakan untuk kita semua, dikatakan begini. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, ini saya garis bawahi, ya. Ganjaran yang harus diderita setiap orang. Jadi setiap orang intinya pasti menghadapi masalah, tekanan, persoalan dalam hidupnya. Maka kamu bukanlah anak, firman Tuhan katakan. Tetapi apa? Anak-anak gampang. Ya. Jadi anak Tuhan itu seharusnya menjadi orang-orang yang tangguh, atau dalam bahasa kerennya resiliensi, punya ketahanan, ya, punya kelenturan. Waktu dia menghadapi katakanlah tekanan, dia tidak pecah, tapi dia lentur, bisa beradaptasi terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi. Nah, saya percaya sikap seperti ini yang Tuhan rindukan bagi setiap orang percaya, ya. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, tekanan, dan masalah. Kita tidak cukup memiliki iman, adik-adik yang kasih Tuhan dan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus memiliki knowledge, punya pengetahuan. Sebab iman tanpa pengetahuan itu, kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus, itu sama dengan iman tanpa perbuatan. Ya. Misalnya, kan sebagian di sini masih ada yang sekolah mungkin, ya, masih ada yang kuliah. Kita punya iman nih, bahwa sekali waktu saya akan lulus, betul? Menjadi seorang sarjana. Tapi pertanyaannya, apakah kita cukup dengan beriman saja tanpa melakukan apa-apa? Kan tidak. Kita harus belajar,
kita harus mengikuti ujian, kita harus mengikuti kuliah. Nah, ini yang dimaksud dengan perbuatan, ya, iman dengan perbuatan. Nah, contoh yang kedua, misalnya kita merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam tubuh kita. Kita beriman, oh saya pasti akan sembuh, bilur-bilurnya pasti menyembuhkan saya. Ya. Tapi kita nggak melakukan apa-apa. Padahal Tuhan katakan apa? Kita diberikan juga hikmat, pengetahuan untuk apa? Meminum obat, ya, menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Nah, ini yang disebut dengan iman dengan perbuatan. Ya. Jadi iman itu seharusnya aktif, tidak pasif, tidak hanya menunggu. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh hidup dengan iman kepada Tuhan, maka kita pun pasti akan melakukan sesuatu dalam hidup ini. Ya. Demikian juga dengan kita yang bekerja. Kita percaya bahwa hidup kita pasti dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi kita nggak melakukan sesuatu. Kan tidak seperti itu. Artinya kita tetap harus melakukan sesuatu, melakukan usaha, dan seterusnya. Ya, ini sekilas saja. Jadi ada 4 elemen dasar dari kecerdasan menghadapi tekanan. Yang pertama adalah kontrol. Yang kedua adalah origin. Yang ketiga adalah reach. Dan yang keempat adalah endurance. Kita akan lihat satu persatu pengertian dari ini semua. Nah, yang pertama adalah kontrol. Ya. Definisinya adalah sejauh mana seseorang mampu mengelola sebuah peristiwa yang menimbulkan kesulitan di masa yang akan datang. Ya, jadi dia bisa melakukan langkah antisipasi, ya, sejauh mana seseorang mampu mengelola. Jadi semua itu, resiko itu juga perlu dikelola. Ya. Masa depan kita juga harus dikelola, harus dipersiapkan dengan baik. Ya. Nah, ayat rujukannya terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini contoh daripada seseorang yang memiliki kontrol terhadap tekanan. Ya. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Dia bisa memandang jauh ke depan, apa yang akan terjadi. Ya. Look beyond, ya. Melihat melampaui dari apa yang ada. Ya. Saya senang dengan gambaran seekor burung rajawali. Ya. Burung rajawali itu ketika dia terbang dan dia menghadapi badai, dia tidak melihat badainya bahwa itu akan menimbulkan masalah bagi dia, tetapi dia terbang mengatasi badai itu dan melihat dari ketinggian. Nah, itu bicara tentang look beyond, ya. Bahkan lewat badai itu cukup dengan merentangkan sayapnya dia bisa tetap ada di ketinggian. Wah, itu satu hal yang luar biasa, ya. Demikian juga dengan kita. Waktu kita menghadapi persoalan, tantangan, masalah dalam kehidupan ini, apa yang kita lakukan? Kita akan tertuju kepada masalah yang bisa kita lihat atau kita look beyond, melihat melampaui bahwa di balik masalah yang ada tersedia jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Ya, ini yang disebut dengan kontrol, ya, yang disebut dengan yang disebut oleh Paul G. Stolz tadi. Ya. Lalu yang kedua adalah origin. Ya, yang kedua adalah origin. Definisinya, sejauh mana seseorang mempermasalahkan dirinya ketika mendapati bahwa kesalahan tersebut berasal dari dirinya, atau sejauh mana seseorang mempermasalahkan orang lain atau lingkungan yang menjadi sumber kesulitan dan kegagalan seseorang. Nah, sederhananya kalau boleh saya katakan ini bicara tentang respon. Respon kita terhadap pribadi, respon kita terhadap orang lain, dan respon kita terhadap situasi atau lingkungan. Ya. Jadi
ketika kita bisa berespon benar terhadap pribadi kita dengan segala kelemahan dan kekurangannya, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan justru. Ketika kita berespon benar terhadap orang lain yang mungkin memperlakukan kita dengan hal-hal yang kurang nyaman buat kita, itu juga akan menjadi sebuah keuntungan buat kita. Begitu juga terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kita bisa menemukan meaning daripada setiap problem yang kita hadapi. Ya. Ini origin. Ya. Nah, ayat rujukannya terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-71. Dikatakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi waktu kita mengalami tekanan dan masalah dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya sebuah berkat yang tersembunyi. Katakan bersama saya, berkat yang tersembunyi. Jadi masalah persoalan yang kita hadapi itu sebetulnya juga berkat. Ya. Berkat yang tersembunyi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Untuk apa? Melatih kita menjadi orang-orang yang tangguh, yang resilient. Waktu kita menghadapi persoalan, kita tahu cara menghadapinya. Waktu kita menghadapi persoalan yang berikutnya, kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, ini orang-orang yang mengerti dan memiliki sebuah kecerdasan di dalam menghadapi tekanan atau adversity quotient tadi, ya. Berespon benar karena dia tahu sumber masalahnya itu apakah dari dirinya, apakah dari orang lain, apakah dari situasi sekitarnya. Ini yang dimaksud dengan origin. Lalu yang berikutnya adalah reach. Definisinya adalah kemampuan individu dalam menjangkau dan membatasi masalah yang sedang dihadapi, agar tidak menjangkau bidang-bidang yang lain dalam pekerjaan dan hidup. Misalnya, ya, kita datang ke kampus untuk belajar. Tapi sebelum kita pergi ke kampus, di rumah ternyata ada problem. Problemnya apa? Mungkin kita melakukan sesuatu dan orang tua kita ngomelin kita, marahin kita. Nah, kalau orang yang punya adversity quotient yang baik, dia tidak akan mencampur adukan masalah yang sedang terjadi di rumah kepada masalah yang dia hadapi di kampus, ya, atau di pekerjaan. Dia tidak mencampur adukan itu karena dia punya sebuah kotak untuk menempatkan masalah pada tempatnya. Ini masalah rumah tangga, ini masalah kampus, ini masalah pribadi, ini masalah pekerjaan, seperti itu. Dia tidak menggabungkan semuanya menjadi sebuah masalah yang bisa menjadi sesuatu yang menekan dia atau membuat dia stress out. Ya. Jadi dia bisa melakukan itu. Nah, ayat rujukannya terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat, masalah itu ada kedaluarsanya, ada expirednya. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Ya. Masalah itu tidak akan berlaku seterusnya, apalagi masalah yang sama. Ya. Masalah hari ini, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, firman Tuhan katakan. Ya. Besok kita akan menghadapi kesusahan yang lain. Tapi lewat kesusahan yang hari ini, kita akan menjadi terlatih dan menjadi orang yang tangguh untuk menghadapi masalah yang ada di kemudian hari. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Ya. Jadi dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba kita renungkan kehidupan kita. Berapa usia kita sekarang? Bukankah kehidupan itu lebih banyak masalah yang kita hadapi daripada kesenangan yang kita terima? Coba direnungkan. Kalau kita boleh jujur, sesungguhnya lebih banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini.
daripada kesenangan yang kita terima. Ya, tapi kita bisa survive, kita bisa bertahan sampai sejauh ini karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang memampukan kita untuk melewati semua itu. Katakan amin. Baik. Lalu yang terakhir, endurance ya. Endurance adalah kemampuan individu dalam mempersepsi kesulitan dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan tersebut dengan menciptakan ide dalam mengatasi masalah sehingga menimbulkan ketegaran hati dan keberanian dalam penyelesaian masalah dapat terwujud. Jadi orang yang memiliki endurance ketika dia menghadapi problem itu dia akan tetap bertahan sampai dia menemukan sebuah solusi, sampai dia mendapatkan sebuah ide atau kreativitas bagaimana dia bisa menanggulangi masalah tersebut. Ya. Dia punya endurance yang tidak terbatas sampai dia menemukan solusi dari masalah yang sedang dia alami itu. Nah, ayat rujukannya menarik, terambil dari kitab Roma pasal yang ke-5, ayat 3 sampai 5, ya, dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam permasalahan yang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Jadi justru pengharapan kita timbul waktu kita menghadapi tekanan, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Timbul harapan. Dan dikatakan apa? Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita? Amin. Berarti Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Nah, adik-adik dikasih Tuhan dan Bapak Ibu sekalian, keempat hal ini kita butuhkan hari-hari ini untuk kita memiliki sebuah adversity quotient, kecerdasan di dalam menghadapi tekanan, tantangan, persoalan. Ya, sekali lagi ke depan kehidupan tidak akan menjadi semakin mudah. Tapi khusus buat anak-anak muda di tempat ini saya berpesan, ayo kita andalkan Tuhan. Kita bergaul dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dia yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Nah, ada satu quotes yang saya suka, ya, dikatakan begini. Pressure will make us stronger. Challenge make us better. But comfort zone will make us weaker. Ya, artinya apa? Tekanan akan membuat kita menjadi semakin kuat. Katakan amin. Tantangan akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Not bitter but better. Ya. Bukan menjadi kecewa, menjadi pahit hati, tetapi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Justru melewati challenge, melewati tantangan. Nah, yang perlu diperhatikan dikatakan comfort zone will make us weaker. Ya, zona nyaman akan membuat kita semakin lemah, tidak berdaya. Sama seperti seorang atlet, ya, dia dilatih, ditekan sampai potensi yang sesungguhnya dari dalam dirinya itu muncul. Ya, saya suka melihat pertandingan badminton, ya. Beberapa waktu ini kan ada seleksi di mana anak-anak muda itu satu sama lain dipertandingkan begitu ya dalam sebuah turnamen, dan dari situ akan kelihatan mana yang paling baik dari mereka semua. Orang-orang yang terbaik yang akan terpilih, yang akan menjadi pemain nasional nantinya. Nah, demikian juga dengan kehidupan ini. Tuhan juga sedang melatih kita.
menghadapi persoalan, masalah, tantangan, tekanan, di mana dia bisa dapatkan mana orang-orang terbaiknya. Ya, kalau kita belajar dari kisah-kisah tokoh yang ada di dalam perjanjian lama, bagaimana Daud sebelum dia menjadi seorang raja ditempa sedemikian rupa oleh Tuhan. Ya, dia ditolak oleh ayahnya sendiri, dia tidak dianggap oleh orang-orang pada saat itu. Tapi lihat bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat. Dan lewati proses yang begitu panjang, belasan tahun sebelum akhirnya dia diurapi menjadi seorang raja. Nah, ini hal-hal yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik kasih Tuhan dan Bapak Ibu, memang sebuah kemenangan itu butuh waktu, butuh proses. Tidak ada yang instan ya dalam kehidupan ini. Dan lewat proses itu ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Nah, janji Tuhan melalui kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-11. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Atau kita boleh baca bersama-sama ayat ini ya. Dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan berjanji ya. Waktu itu memang ditujukan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Tapi ini saya percaya berlaku juga buat kita semua orang percaya hari-hari ini. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak mudah. Tapi Tuhan berjanji yang pertama apa? Dia akan menuntun kita senantiasa. Ya. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian di tengah-tengah ketidakpastian, tapi dia akan menuntun kita. Ya. Lalu yang kedua apa? Dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya, di dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan akan memberikan kekenyangan, mengenyangkan kita. Ya. Di tengah-tengah krisis, tanah yang kering ini bisa digambarkan sebagai krisis. Ya. Orang banyak mengatakan 2023 adalah tahun di mana krisis ekonomi akan berlanjut. Ya. Tapi saya katakan kepada adik-adik di sini yang dikasihi Tuhan dan juga kepada kita semua, Tuhan akan memelihara engkau, Tuhan akan mengenyangkan engkau, Tuhan akan memberikan apapun yang menjadi kebutuhanmu. Dia menyediakan yang terbaik. Ya. Justru di tanah yang kering, di tengah-tengah krisis. Dan yang terakhir dikatakan Tuhan akan memperbarui kekuatan kita. Ya. Jangan lagi pakai kekuatan yang lama. Kekuatan di masa lampau di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk menghadapi apa? Challenge, tantangan, persoalan, troubles, problems dan seterusnya. Tuhan akan memperbarui kekuatan kita. Ya. Katakan amin yang setuju. Di sini ada sebuah contoh bagaimana seorang ayah menuntun anaknya. Ya. Ketika dia masih kecil, mulai beranjak remaja dan menjadi dewasa, dia akan terus memberikan guidance kepada anaknya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Dia akan memberikan tuntunan, membimbing kita. Ya. Membuat kita pada waktunya nanti menjadi orang yang mandiri. Ya. Dan saya percaya ini sebuah hal yang sangat menguatkan. Jadi Tuhan akan menuntun kita, itu yang menjadi janjinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama seperti seorang ayah kepada anaknya. Atau ketika kita melakukan sebuah tour ya, perjalanan ke sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Kan kita nggak tahu tempat-tempat apa yang bisa kita kunjungi atau kita lihat gitu ya. Ada tour guide yang akan membimbing kita ya. Dia sudah
pernah ke tempat itu bahkan berkali-kali, makanya dia tahu jalannya. Ya. Demikian juga dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Hanya Dia yang datang dari sorga dan bisa memimpin kita untuk kembali ke sorga. Katakan amin. Lalu yang kedua apa tadi dikatakan? Yang pertama Tuhan menuntun kita, yang kedua Tuhan akan memuaskan hati kita. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan mengenyangkan. Ya, sekali lagi mengenyangkan, di mana? Di tanah yang kering. Ya. Coba kita lihat dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal yang pertama, ini ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Ya, perikopnya berjudul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Kita baca bersama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Ya. Ini janji Tuhan buat kita semua. Tapi salah satu kuncinya adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Anak-anak muda ini sangat rentan terhadap nasihat orang fasik, terhadap prinsip-prinsip dunia yang ditawarkan hari-hari ini melalui media sosial dan lain sebagainya. Tapi waktu kita tetap berpegang kepada kebenaran firman, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan akan memuaskan kita, ya. Lalu satu lagi saya ajak untuk buka dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14. Ya. Dikatakan begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi bukan kita pribadi yang dipuaskan oleh Tuhan, tapi yang kedua perhatikan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi bukan hanya kita yang disegarkan oleh air kehidupan itu, tapi kita juga hidup kita bisa dipakai untuk menyegarkan kehidupan orang lain. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Di rumah kami, karena kami ada usaha kecil, kami mempekerjakan 2 orang. Tentunya yang berbeda keyakinan. Ya. Waktu anak ini di interview sama istri saya, kami merasa iba. Karena sejak dia kecil itu sudah ditinggal mati mamanya. Ya, jadi nggak lama setelah dia melahirkan anak ini, mamanya meninggal. Lalu ayahnya ini menikah kembali gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, anak ini dititipkanlah ke neneknya, kadang dititipkan lagi ke orang lain. Begitu seterusnya. Jadi seolah-olah tidak boleh dikatakan diterlantarkan anak ini. Dan waktu dia cerita bahwa dia hanya lulusan SMP, lalu kami tak bertanya apakah masih ada keinginan untuk belajar, dia bilang masih mau Pak. Oh puji Tuhan. Singkat cerita kami mulai memperkerjakan anak ini, walaupun terus terang unit usaha yang kami percayakan kepada anak ini proyek rugi gitu ya. Tapi karena rasa iba kami tetap melakukan ini supaya anak ini ada kegiatan gitu ya. Padahal proyeknya itu proyek rugi gitu. Tapi puji Tuhan kita punya usaha yang lain yang cukup bisa mengatasi hal tersebut.
Lalu apa yang terjadi? Sampai satu titik saya tanya lagi. Kami bertanya lagi ke dia, kamu masih mau sekolah? Kan ada yang namanya paket C. Ya. Lalu kami mulai mencari informasi tentang itu dan saya minta kopi ijazahnya. Lalu saya perhatikan nilai-nilainya, ternyata anak ini cukup memiliki kecerdasan. Ya. Dan ketika beberapa kali kami berkomunikasi dengan anak ini masalah pekerjaan dan lain sebagainya, anak ini bisa kami perhatikan ada sebuah kemampuan untuk mengatasi persoalan. Dan singkat cerita persis kemarin, kami daftarkan anak ini di sebuah lembaga pusat kegiatan belajar mengajar. Jadi ternyata banyak sekali. Lewat kejadian yang kami hadapi ini, saya mulai mengerti, oh ternyata banyak sekali nih yayasan atau organisasi yang bergerak di dalam pusat kegiatan belajar mengajar ini. Nah singkat cerita kami dapatkan yang terbaik karena apa? Ternyata free. Ya. Anak itu cukup bersekolah selama 1 tahun, tatap muka, 2 hari dalam seminggu. Dan saya percaya ketika kami dipercayakan jiwa yang seperti ini dan kami mulai melakukan bagaimana anak ini bisa memiliki masa depan yang lebih baik, itu menjadi sebuah kesenangan juga bagi Tuhan kita. Amin. Jadi inilah yang disebut dengan bagaimana kita bisa menyalurkan mata air yang sudah kita terima dan menyegarkan orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Baik, saya tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan kembali dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Ya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bagaimana supaya Kristus itu menjadi satu bau yang harum, aroma yang harum kepada orang lain, bahkan yang belum mengenal Dia melalui hidup kita. Ketika kita tetap berjalan bersama Kristus di jalan kemenangan itu yang Dia sudah tetapkan, maka kita akan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Lewat apa? Perbuatan baik kita. Lewat kasih yang kita nyatakan kepada orang lain. Dan itu akan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk janji-Mu bahwa Engkau akan selalu menuntun kami. Amin Yesus. Engkau akan memuaskan, mengenyangkan setiap kami. Di tengah-tengah krisis, di tanah yang kering, Engkau akan senantiasa memberikan kami kesegaran. Untuk kami juga boleh menyalurkan kesegaran itu kepada orang-orang di sekitar kami. Karena Engkau Allah yang akan terus memperbaharui kekuatan kami. Seperti sayap seekor burung Raja Wali yang akan terbang tinggi melintasi badai. Kami percaya Tuhan lewat badai persoalan, Engkau mengajar kami untuk kami memiliki kecerdasan untuk menghadapi tekanan, masalah persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Dan kami menjadi orang-orang yang tangguh di hadapan-Mu, cakap menanggung segala perkara di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Berkati sekali lagi gereja ini Tuhan, Hope Church. Berkati hamba-Mu Pak Nathan, Ibu Lina Tuhan, beserta dengan anak-anak mereka, tim penggembalaan yang ada. Bahkan seluruh jemaat Tuhan senantiasa ada dalam berkat Tuhan yang melimpah. Pakai gereja ini Tuhan untuk menuai di akhir zaman. Khususnya generasi muda yang boleh mereka perlengkapi, mereka boleh persiapkan, bahkan juga menjadi penjangkau jiwa di akhir zaman ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan, pengurapan-Mu berlimpah atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan berkat Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Masa depan anak-anak mereka sungguh ada.
Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pujian penyembahan, kami boleh menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan, boleh menaikkan pengakuan kami akan kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami sungguh-sungguh menaikkan ini dari hati kami, Engkau yang beracara dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk doa-doa yang kami naikkan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau yang mendengar dan Engkau yang akan bertindak tepat pada waktu-Mu. Gak lupa Tuhan buat ruko ini, Engkau juga yang berkati pemilik ruko ini. Kayak bersyukur, kayak bisa terus beribadah di tempat ini. Dan biar terus Engkau yang beracara Tuhan. Kami terus berdoa buat tempat ini Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau berkehendak, kami boleh terus memakai tempat ini tanpa ada kendala apapun. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk hamba-hamba-Mu Pak Firman dan Bu Maria yang sudah Engkau kirim dari Bogor. Perjalanan yang tidak singkat tetapi Engkau memimpin mereka. Dan Engkau mengurapi mereka jadi berkat buat kami. Engkau berkati kehidupan mereka, berkati Pak Firman, Bu Maria. Engkau yang terus menjaga kesehatan mereka Tuhan. Walaupun mungkin kami dengar ada keluhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan dengan sempurna. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Firman, Bu Maria, anak-anak mereka, keluarga besar mereka diberkati, ibadah pelayanan mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Kami bersyukur untuk kesaksian yang kami dengar. Engkau bukan hanya memberkati perusahaan ini secara materi, tetapi perusahaan ini boleh jadi berkat buat banyak orang, menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Berkati pengembalaan mereka, Bogor English Service, Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Engkau berkati koordinator ibadah, worship leader, singers, pemusik, multimedia, soundman, usher, greeters. Engkau berkati pendoa, Engkau berkati. Berkati Tuhan, apapun yang sudah Engkau tanam dalam hidup anak-anak-Mu, mereka boleh terus kembangkan. Mereka boleh maksimal to have a fullest life, sehingga hidup mereka boleh jadi berkat buat banyak orang. Juga anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir, Engkau juga berkati, setiap pribadi diberkati Tuhan. Yang sekolah, studi mereka diberkati Tuhan, yang bekerja, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu punya masa depan yang cerah. Selama kami berseru kepada Tuhan, selama kami terus melekat sama Tuhan, perkara-perkara yang ajaib dan besar Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk rekan-rekan kami yang baru. Kami bersyukur Tuhan, mereka juga boleh bersama dengan kami, Engkau jamah hidup mereka. Kami boleh menjadi satu tubuh Kristus, satu saudara, satu keluarga di dalam Tuhan. Boleh berkomitmen bersama, maju bersama, melayani Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, di akhir dari akhir zaman ini kami boleh semakin sungguh-sungguh, semakin setia. Dan kami mau juga bergandengan tangan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya, tibakan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita terus melimpah dalam hidup kami. Tuhan yang akan terus membuat kami kuat, membuat kami mampu menjalani hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.